Gani dan anak buahnya. Gani! Pak Gani! Pak Gani! Lu ngapain ikut campur? Kenapa Andrew marah? Apa dia nggak mau ditolong? Aneh. Padahal kan papa harus segera ke rumah sakit. Apa jangan-jangan kamu itu emang sengaja terus deketin Om Wibowo supaya kamu nggak didepak dari perusahaan? Justru aku yang mau nyelamatin Om Wibowo dari penjilat kayak kakak. Penjilat yang hatinya busuk. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa, Nun? Bu, bikin kaget aja. Lengok. Itu ada bel bunyi. Kamu lihat di pagar siapa yang ngebel. Malah kepo urusan orang. Bu, Iin bukan kepo. Iin khawatir. Jawab kamu dong. Mama bener nggak apa-apa? Mama nggak apa-apa sayang. Ma, entah kenapa firasat aku nggak enak, Ma. Firasat apa, Nun? Firasat aku mengatakan terjadi sesuatu yang buruk sama Mas Gani, Ma. Apa mungkin ini ada hubungannya dengan pekerjaannya Mas Gani? Yang selama ini aku curigai, kalau pekerjaannya dia itu membahayakan, Ma. Mama jadi ikutan khawatir, Nun. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa sama Gani ya. Dok, tolong dok, selamatkan partner kerja sekaligus sahabat saya dok. Dia korban tabrak lari dok. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan pasien. Bapak dan yang lainnya tunggu di sini dan bantu doa ya. Makasih dok. Ya Allah, Mas Gani nggak angkat telepon aku, Ma. Mbak Kiara ada apa sih? Kok datang jam segini? Ini kan masih siang. Iya Mbak Iin, saya mau ngajar lukis Safa. Tapi Mbak Kiara, Non Sapa itu baru pulang sekolah. Dia juga butuh istirahat loh. Udah mendingan nanti aja. Nggak apa-apa kok, saya nunggu di sini. Seperti biasa. Dia terlalu cantik buat berada di sini. Iin ngerasa tersaingi. Diin, Tante Kiara. Sayang. Baru pulang sekolah ya? Iya. Nun,
Coba kamu telepon Daniel, siapa tahu mereka lagi bareng sekarang. Nuna, ngapain dia telepon gue? Daniel juga nggak angkat telepon aku, Meh. Bas, Ozi, saya minta kalian jangan bilang apa-apa soal Pak Gani ke Bu Nuna. Kalau Bu Nuna telepon, jangan ada yang diangkat. Siapa? Ya, Pak. Coba kamu telepon Bas. Coba ya aku telepon Ozi atau Bas dulu, Meh. Bu Nuna, Pak. Ozi juga nggak angkat. Coba Bas. Bu Nuna, Pak. Apa Nuna bisa merasakan Gani dalam bahaya? Apa sudah segitu kuat ikatan cinta hati mereka? Kasian juga kalau Nuna nggak dikasih tahu soal Gani. Tapi kok nggak mungkin memberitahu Nuna sekarang. Daniel benar. Kalau sampai Nuna tahu dia pasti panik. Aku juga nggak mau dipersalahkan Gani jika dia siuman nanti. Bisa jadi dia juga ingin menutupi hal ini dari Nuna. Nuna? Nuna mau kemana, Nun? Mbak Kia, udah sampai ya? Saya titip Safa sebentar ya. Iya, Bu. Ya. Nuna kemana? Ke sana, Bu. Iya, sana. Oh, ya. Ada apa ya? Kok Bu Nuna kayak panik gitu? Mbak, ngeliatinnya jangan gitu dong. Kepo amat. Jangan-jangan Mbak mata-mata ya? Mbak Iin jangan marah-marah sama Tante Kiara. Tante Kiara kan guru lukis Safa. Nggak marah kok. Ini Mbak In senyum. Ya Mbak Kiara. Tante Kiara masuk yuk. Ayo, sayang. Enggak. Kayaknya ada berita lebih heboh nih. Ini harus cari tahu. Jerry, Iya, Bu. saya minta kamu telepon Ozi sekarang, loudspeaker, karena saya mau dengar. Emangnya ada apa, Bu? Ikuti aja. Iya, halo Jer. Kenapa? Kenapa aku telepon Ozi nggak diangkat, tapi Jerry yang telepon malah diangkat? Halo Zi, lu lagi di mana? Gue lagi di rumah sakit. Hah? Kok lu di rumah sakit? Siapa yang sakit? Tapi lu jangan bilang-bilang Bu Nuna ya. Pak Gani kecelakaan. Lagi kritis nih sekarang. Apa yang terjadi sama suami saya, Ozi? Kasih tahu saya di mana kalian sekarang. Di rumah sakit apa? Iya, Bu. Pak Gani di rumah sakit Yudhistira, Bu. Antar saya ke rumah sakit sekarang. Nun, siapa yang sakit? Mas Gani ditabrak orang, Mbak. Kondisinya kritis. Kenapa sih Gani ini ada aja masalahnya? mati gua. Ntar kalau Bu Nuna tanya-tanya ke Daniel, gimana ya? Bisa dipecat gua. Aduh. Gimana ya? Ah udahlah, gua masuk ke dalam aja.
Maaf Om, obatnya diminum dulu Om. Nandro. Makasih Andrew. Iya Om. Om, saya benar-benar bangga bisa merawat Om yang sedang sakit sekarang Om. Tapi saya akan lebih bangga lagi kalau Om bisa segera sembuh Om. Dasar penjilat. Kak Andrew udah dapetin posisi yang dia mau. Apalagi sih yang diincer Kak Andrew sampai tega mau bahayain Om Wibowo. Drut, coba deh. Tolong kamu tanya sama dokter. Om kapan bisa pulang dari rumah sakit? Om udah gak betah banget di sini, Bro. Om, lebih baik Om istirahat dulu di rumah sakit Om. Toh juga udah gak ada lagi yang perlu Om pikirkan. Urusan kantor, semuanya sudah saya handle. Dan semuanya juga berjalan dengan sangat lancar Om. Kalau umur Om udah gak panjang lagi, Bro. Om udah siap. Karena Om udah menemukan orang yang tepat untuk mengurus semua perusahaan Om. Dan kalau Om meninggalkan perusahaan, semua nasib ratusan karyawan pun juga udah dipegang sama orang yang tepat. Yaitu kamu, Bro. Gak boleh Kak Andrew. Aku gak rela kalau dia jadi pemegang perusahaan. Akhirnya, Om Wibowo benar-benar bilang sendiri kalau aku yang akan jadi penerusnya. Itu tandanya sudah dipastikan kalau perusahaan akan menjadi milikku. Ini cuma tinggal nunggu waktu aja. Om, jangan bicara seperti ini, Om. Saya nggak rela, Om. Saya benar-benar nggak rela, Om, kalau sampai itu terjadi, Om. Om itu bukan sekedar mentor bisnis saya, Om. Tapi Om adalah orang yang saya teladani. Dan bahkan, saya sudah menganggap Om sebagai papa saya sendiri, Om. Saya masih harus banyak belajar lagi dari Om. Semenjak Om tahu kalau Dipta itu benar-benar meninggal, Om malah ingin segera ketemu sama almarhumah istri Om, Bro. Dan Dipta. Jangan bicara seperti ini lagi, Om. Saya nggak rela, Om. Tolong, Om. Om pasti segera sembuh. Saya yakin itu, Om. Sekarang lebih baik Om istirahat aja. Biar obatnya bisa cepat bekerja ya, Om. Biar Om bisa cepat sembuh. Iya. Iya. Makasih, Bro.
sudah nyaman, Om. Kasihan banget Om Wibowo. Om Wibowo pasti benar-benar putus asa sekarang. Selama ini Om Wibowo pengen tahu banget tentang mantannya Mas Dipta. Apakah aku kasih tahu aja ya sebelum terlambat? Mungkin kalau Om Wibowo bisa kenal Nuna, dia pasti bisa ngurangin rasa kangennya sama Mas Dipta. Karena dia bisa ngobrol soal Mas Dipta sama Nuna. Aku harus bilang ke Om soal Nuna. Aku benar-benar gak bisa bayangin. Kalau sampai Om Wibowo meninggal, dan Kak Andrew nguasain semuanya. Gak boleh. Gak boleh sampai Kak Andrew nguasain semuanya. Karena Kak Andrew tuh bener-bener penjilat yang sangat pintar. Aku harus kasih tahu Om Wibowo tentang Nuna. Tapi kayaknya nggak sekarang deh. Karena masih ada Kak Andrew di sana. Pak Gani saat ini sedang membutuhkan transfusi darah segera. Golongan darahnya AB resus negatif. Itu termasuk golongan darah yang langka. Di PMI sendiri persediaan sudah tidak ada. Saya cari kemana ya? Saya saja, Dok. Saya bersedia. Sudah dipastikan golongan darah dan resusnya sama? Sama, Dok, sudah. Oke, Suster. Iya dok. Suster, tolong antar Bapak ini ke ruang donor darah ya, untuk dicek. Beliau ingin mendonorkan darahnya untuk Pak Gani. Baik dok. Mari Pak, ikuti saya. Ya, Sus. Bas, kamu tolongin Pak Gani ya, Bas. Siap, Pak. Permisi, Dok. Ya, Sus. Saya permisi dulu. Nil, Nuna, kok kamu bisa ada di sini? kenapa kamu nggak kasih tahu aku kondisinya Mas Gani sekarang? Aku minta maaf, tapi Gani sendiri yang minta sama aku untuk nggak kasih tau kamu. Karena takut kamu panik. Tapi kamu tahu dari mana ya kalau Gani ada di sini? Aku tahu dari Ozzy. Kenapa muka kamu babak belur? Lebih baik sekarang kamu ceritain sama aku semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi, Nil? Sampai muka kamu babak belur seperti ini. Tadi Gani ketabrak mobil saat menyeberang jalan. Aku nggak percaya. Lebih baik kamu jangan tutupi kejadian yang sebenarnya, Nil. Apa yang sebenarnya Mas Gani lakuin di pekerjaannya? Berulang kali Mas Gani celaka. Berulang kali juga Mas Gani di dalam kondisi yang berbahaya, Nil. Aku istrinya, aku berhak tahu dan kamu itu orang kepercayaannya. Seharusnya kamu tahu semuanya. Jadi tolong jawab pertanyaan aku. Apa sebenarnya pekerjaan yang kalian lakukan sampai-sampai suami saya selalu celaka? Luna, kamu tenang dulu ya, please. Please. Nuna, apa yang terjadi kalau kamu tahu Gani menjalankan bisnis ilegal yang membahayakan jiwa kamu dan anak kamu? Itu sebabnya aku menyamar dan masuk ke rumah kamu, Nuna. Untuk memastikan kamu tidak terseret kejahatan Gani. Dan untuk menangkap Gani dan si hantu. Mafia yang membahayakan begitu banyak orang. Jika kamu tahu aku adalah Dipta, dan aku menyusup untuk menangkap suami kamu, apakah kamu akan membenciku? Pak Bas, mari masuk ke ruangan dan mulai proses donor darah. Ya, Sus. Ayo. Ya ampun, Safa makin bagus loh ngelukisnya. Iya dong, kan Tante yang ngajarin.
Tadi Mama Nuna buru-buru mau kemana sayang? Gak tahu Tante. Coba tanya sama Oma aja. Enggak usah sayang, enggak usah. Tante pikir Safa tahu. Enggak. Walaupun aku udah dipecat sama Pak Wibowo, tapi aku tetap bertekad untuk tetap menyelidiki kasus ini. Aku yakin bisa mendapatkan petunjuk itu untuk membuktikan bahwa aku nggak salah. Aku yakin kalau Dipta masih hidup. Dan Nuna adalah harapan untuk perihal Dipta. Safa, kalau Om Bas kemana? Nggak tahu Tante. Lagi nemenin Papa kali Tante. Tante kok sedih? Tante Kiara kangen ya sama Om Bas? Enggak kok. Enggak. Kalau kangen Tante samperin aja. Sama sekalian mau main. Oh iya. Berarti kalian tahu dong Bas tinggal di mana? Kebetulan kita tinggal di apartemen Golden Tower. Karena aku udah tahu dari Dani dan Eki di mana apartemennya Bas. Apalagi Bas sudah sempat nyatain perasaan ya ke aku. Jadi wajar dong kalau aku tiba-tiba samperin Bas. Jer. Aduh. Parah lu. Lu tuh mau nyepuin gua. Lu tau gak sih? Pak Gani itu gak mau sampai Bu Nuna tahu kalau ada kecelakaan. Gimana sih lu? Lu juga salah. Harusnya lu infoin gua dulu. Nih, posisinya. Gua gak bisa nolak Bu Nuna minta telepon lu di loudspeaker. Gua bisa apa? Ya buat apa lu loudspeaker? Kan dia yang minta. Aduh, gawat nih. Ntar kalau Mbak Gani tiba-tiba sadar. Duh, kok ada lukanya, Pak? Cuman luka kecil doang, Pak Dokter. Sus, diobati, Sus. Maaf, Pak. Untuk donor darah, mestinya tidak boleh ada luka. Terus gimana dengan Pak Gani? Saya nggak mau kalau Pak Gani nggak tertolong, Sus. Kalau sampai Gani meninggal, maka misi aku buat menangkap si hantu akan gagal total. Permisi, saya mau mengabarkan bahwa PMI baru saja telepon dan mengabarkan ada darah golongan AB yang sedang diantar ke sini. Alhamdulillah. Terima kasih, Suster. Kalau begitu, saya permisi ya, Pak. Ya, makasih, Sus. Kita obati dulu lukanya. Gimana saya, Pak? Bapak sudah siuman. Saya tinggal dulu ya, Pak. Bapak itu keluarga dari Pak Gani? Iya dok, saya istrinya. Alhamdulillah, Pak Gani bisa diselamatkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Terus gimana kondisi suami saya sekarang dok? Pak Gani mengalami cedera gegar otak ringan yang harus selalu dipantau. Saat ini juga beliau sudah mendapatkan transfusi darah. Ya Allah, apa saya bisa lihat suami saya sekarang? Tentu saja, silakan. Terima kasih dok. Ya Allah, Mas. Nggak apa-apa, kok. Stop bilang kamu nggak apa-apa dong, Mas. Kondisi kamu sekarang kayak gini.
Berkali-kali aku minta kamu jujur sama aku, Mas. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku, Safa, masih membutuhkan kamu, Mas. Kenapa selalu kamu buat aku khawatir? Kamu kenapa? Kalau saja saya bisa melepaskan diri saya dari bapak semudah itu. Saya pasti udah meninggalkan sindikat kejahatan itu, Nuna. Tapi saya nggak bisa. Kalau saya keluar sekarang, kamu dan Sava akan menjadi target mereka. Dan saya nggak mungkin membiarkan itu terjadi. Kurang aja. Berani-beraninya dia meremehkan saya. Sudah tidak datang dalam rapat besar koordinasi. Itu artinya dia sudah tidak setia dengan saya. Coba kamu cari tahu di mana Gani. Kalau dia membelot, bunuh semua keluarganya. Ya! Baik, Bos. Permisi. Aku nggak boleh membiarkan Om Wibowo tahu bahwa Safa adalah cucunya. Karena kalau sampai dia tahu, maka itu akan membahayakan aku. Sekarang, aku sedang dipercaya oleh Om Wibowo. Aku hanya butuh sedikit waktu lagi agar dia mewarisi semua kekayaannya secara legal ke aku. Jika aku sudah mewarisi semuanya, aku harap dia bisa segera meninggal aja. Gak diangkat lagi sama si Gani. Coba telepon si Daniel. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar. Si Daniel nomornya juga nggak aktif lagi. Freya, Ya, tolong kamu hubungi pengacara ya. Si Gani nggak mau membayar denda penalti sebesar 200 miliar. Kak, 200 miliar? Kakak tuh benar-benar keterlaluan ya? Keterlaluan apanya? Itu adalah cara aku untuk bisa mendapatkan dana untuk perusahaan. Iya, tapi nggak gitu juga, Kak. 200 miliar itu uang yang sangat gede. Kakak tuh sama aja melakukan pemerasan ke Pak Gani. Kamu tuh kenapa sih? Semenjak kamu tergila-gila sama Gani, kamu tuh jadi aneh, tau nggak? Kalau seandainya kamu tahu siapa istrinya Gani, kamu bakalan mati berdiri. Maksud kakak? Nanti kamu akan tahu. Kamu jangan pernah bilang apa-apa sama Om Wibowo ya. Kamu jangan lupa, kalau posisi aku di atas kamu, dan itu sangat jauh. Dan Om Wibowo sekarang lebih percaya sama aku daripada sama kamu. Karena kamu bukan tandingan aku lagi. Ingat itu. Kok bisa ya aku punya kakak sejahat Kak Andrew? Mas, kamu beneran gak mau cerita sama aku? Apa yang terjadi sebenarnya? Sayang,
Saya minta kamu udah berhenti deh. Bahas hal itu terus. Yang penting sekarang saya masih ada di sini. Saya selamat. Ya kita nggak perlu bahas masalah itu lagi. Case close. Tapi Mas, Nah, saya minta sama kamu. Nurut sama suami kamu kali ini. belum pernah Mas Gani setegas ini. Aku benar-benar cemburu melihat kamu begitu mesra dengan suamimu, Nuna. Maafin aku. Aku masih suka cemburu seperti ini. Tapi aku sangat lega kondisi suamimu selamat. Itu berarti misi aku akan tetap bisa berjalan. Segala jerih payah timku selama ini tidak sia-sia. Kami masih punya harapan untuk menangkap si hantu. Walau tadi nyaris saja mereka bisa mengakhiri misiku. Tapi untungnya usaha mereka gagal. Bos, Pak, gimana keadaan luka kamu? Sudah lebih baik, Pak. Bas, sebenarnya selama ini saya meragukan kesetiaan kamu sama Pak Gani. Tapi tadi saya melihat sendiri bagaimana usaha kamu menyelamatkan Pak Gani. Makasih ya, Bas. Mulai sekarang, saya nggak akan meragukan kesetiaan kamu lagi. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga kalau Pak Daniel saat ini sudah tidak meragukan saya lagi. Ya udah, kalau gitu kamu pulang aja, Bas. Istirahat supaya luka kamu juga cepat pulih. Biar Pak Gani, anak-anak aja yang jagain. Baik, saya permisi Pak. Hati-hati, Bos. Semoga kamu bisa cepat pulang ya, Mas. Itu Pak Gani dan Bu Nuna. Kenapa ya Pak Gani ya? Bu Nuna? Pak Gani, kenapa Bu? Apa yang terjadi? Bu Dokter Aisyah, suami saya mengalami kecelakaan tadi, Bu. Oh, pantas aja tadi jadwal konsultasinya dibatalkan. Lalu gimana kondisi Pak Gani? Apa sudah baik pasca kecelakaan tadi? Saya jauh lebih baik dan lagi recovery aja, Dok. Alhamdulillah. Sekarang sebaiknya Bapak fokus aja ya sama kesembuhan Bapak. Jangan stres. Terutama jangan terlalu mikirin hasil lab waktu itu atas kesuburan Bapak ya. Baik, kalau gitu saya permisi ya Bu Nuna, Pak Gani. Maksud Dokter Aisyah tadi apa, Mas? Jawab, Mas. Kok diam?
Tolong Nana, jangan ada yang kamu tutup-tutupin lagi dari saya. Cukup dengan semua itu. Jadi tolong jawab saya. Ya Allah, bagaimana ini? Pasti Mas Gani akan sangat murka. Halo, Dan. Bas, gimana keadaan kamu? Dan sebenarnya apa yang sudah terjadi? Iya, Dan. Jadi saya mau lapor gini, Dan. Tadi itu sebenarnya saya lagi di perjalanan menuju ke markasnya hantu karena Gani itu dia mau meeting dengan si hantu. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan kita dihadang, terus habis itu banyak sekali orang di sana dan hampir saya, Gani dan Daniel serta Ozi kami hampir aja habis, Dan. Tapi beruntung kami masih bisa melawan dan selamat. Tapi saya mau minta maaf sama komandan, misinya jadi gagal. Padahal satu langkah lagi misi kita akan berhasil, Dan. Bas, saya bisa maklumi semua itu. Karena memang banyak orang yang menghadang kalian. Lalu, bagaimana keadaan Gani? Apa dia baik-baik saja? Gani selamat, Dan bagusnya saat ini Gani semakin percaya dengan saya karena Gani sudah mau mengajak saya untuk bergabung untuk bertemu dengan si hantu. Dengan begini saya semakin yakin, Dan, kalau kita akan semakin bisa lagi untuk membekuk si hantu dan sindikatnya. Bagus. Saya senang mendengar itu. Tapi ingat Baskara, kamu harus lebih berhati-hati. Karena kadang justru pada saat kita merasa sudah begitu sangat dekat dengan tujuan, saat itulah jebakan sebenarnya telah menanti. Siap, Dan. Saya menunggu, Nak. Aku minta maaf, Mas. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya sama kamu. Sebetulnya hasil labnya Mas Gani itu hasilnya kurang baik, Mas. Ada masalah pada kesuburannya Mas Gani. Waktu saya lihat hasil labnya di rumah, hasilnya bagus. Terus kenapa bisa beda? Aku minta maaf sekali sama kamu, Mas. Tapi hasil lab yang kamu baca itu suratnya dipalsukan, Mas. Dipalsukan? Kok kamu bisa tega-teganya melakukan semua itu? Aku nggak bisa menyembunyikan rahasia ini terus. Lebih baik aku bicara sekarang.
Nah, jawab, nah. Hasil lab yang sebenarnya, Mas Gani dinyatakan infertil, Mas. Apa kamu bilang? Saya infertil. Terus kenapa kamu bisa begitu tega bohongin suami kamu? Bisa tega-teganya melakukan itu ke suami kamu sendiri, Nak. Mas, Hah? Mas aku mohon kamu mau kemana, Mas? Mas aku mohon dengerin penjelasan aku dulu, Mas Gani. Mas. Ozi! Ozi! Gani, kenapa dia malah ke mobil? Mau kemana dia? Wajahnya kelihatan penuh emosi. Iya Pak, kunci mobil. Bapak mau kemana Pak? Biar saya antar Pak. Saya menyetir sendiri. Kasih sekarang kuncinya. Tapi Pak, saya khawatir Pak sama Bapak. Saya yang antar aja ya Pak ya. Os. Pak. Mas Gani, Mas. Mas. Mas tolong buka pintunya, Mas. Mas aku mohon buka pintunya, Mas. Dengerin dulu penjelasan aku, Mas. Mas Gani tolong, Mas. Mas jangan pergi, Mas. Mas Gani. Aku mohon, Mas, dengerin dulu penjelasan aku, Mas. Mas, aku mohon, Mas. Mas. Mas Gani. Bu Nuna. Bu nggak apa-apa? Bas, ayo kita kejar mobilnya Mas Gani. Biar saya antar Bu. Nggak usah, biar saya aja. Mana kunci mobil? Baik Pak. Ini Pak. Ayo Bu. Seharusnya aku segera memberitahu soal Mas Gani yang infertil. Tidak usah menundanya. Jadi Mama gak bisa memasukkan hasil lab itu. Aku gak tahu lagi apa yang sekarang aku bisa lakuin. Supaya aku bisa berdamai dengan Mas Gani. Dia pasti sangat kecewa. Sebaiknya aku tidak bertanya apa-apa soal masalah mereka. Ini bukan waktu yang tepat. Aku yakin Nuna juga nggak akan mau bicara sama aku. Karena sepertinya ini masalah sangat besar antara dia dan Gani. Nanti aku akan cari tahu apa masalah mereka. Om, akhirnya Om udah bangun. Gimana sekarang keadaan Om? Om nggak betah di sini, Frey. Mau pulang aja deh ya. Tapi di rumah juga sepi ya. Nggak pernah membayangkan di masa tua akan kesepian seperti ini.
Aku harus ngasih tahu Om Wibowo soal Nuna sekarang. Kamu jangan bilang apa-apa sama gue, Bowo. Kamu jangan lupa, kalau posisi aku di atas kamu, dan itu sangat jauh. Dan Om Wibowo sekarang lebih percaya sama aku daripada sama kamu. Karena kamu bukan tandingan aku lagi. Ingat itu. Aku nggak mungkin bilang ke Om Wibowo soal Nuna. Karena aku tahu Kak Andrew tuh sungguh-sungguh sama ucapannya. Dari kecil, dia selalu tega ngelakuin apapun demi mendapatkan keinginannya. Dia orang paling nekat yang pernah aku kenal. Freya? Freya? Iya, Om. Kayaknya dia mau kamu sampai ini sama Om. Enggak kok, Om. Enggak apa-apa. Aku tuh cuma khawatir banget sama keadaan Om. Tapi syukurlah kalau sekarang Om udah enakan. Jangan ada yang kamu sembunyiin dan kamu tutupin lagi dari saya. Kamu bisa? Aku bisa, Mas. Aku janji mulai sekarang nggak ada sesuatu lagi yang aku tutupin dari kamu. Dan aku mau terbuka sama kamu soal apapun. Kamu tega bohongin saya. Apalagi yang kamu tutupin dari saya, Nuna? Selama ini kamu kasihan sama saya. Sama-sama yang berguna! Saya bisa kasih kamu keturunan! Bu Nuna, maaf, ini kita harus cari Pak Gani kemana lagi ya? Karena tadi Pak Gani kan sudah jalan lebih dulu dan sepertinya Pak Gani juga ngebut. Sekarang kita sudah kehilangan jejaknya Pak Gani, Bu. Apa sebaiknya kita pulang aja ke rumah? Siapa tahu Pak Gani pulang ke rumah juga, Bu. Iya, kamu benar, Mas. Ya udah sebaiknya kita pulang. Ya, baik, Bu. Gan? Mama dengar katanya kamu kecelakaan. Kok udah pulang? Mama tahu soal Nuna memalsukan hasil lab aku. Aduh, mati aku akhirnya Gani tahu masalah ini. Kok diem? Mama tahu kan soal ini? Gimana ini? Dia pasti ngira kalau Nuna yang palsuin surat itu. Apa sebaiknya aku jujur ngaku ke Gani kalau aku yang palsuin? Iya, Mama tahu Gani. Dan yang memalsukan surat itu Mama, bukan Nuna. Maksud Mama? Perhatikan akhir-akhir ini kamu sama Nuna terus bertengkar. Kalau sampai kamu tahu hasil lab itu, Mama takut kalau terjadi hal buruk sama rumah tangga kamu sama Nuna. Mama terpaksa ngelakuin semua ini untuk menyelamatkan rumah tangga kamu, Gani. Dan Nuna sama sekali nggak tahu menahu soal ini. Aku sebagai kepala keluarga di rumah ini sudah melakukan segalanya untuk keluarga ini.
Ini Mama seharusnya nggak melakukan hal sebodoh itu. Aku minta, Mama jangan pernah ikut campur dengan urusan rumah tangga aku sama Nuna lagi. Dan untuk itu, aku minta Mama pergi dari rumah ini. Tapi apa? Aku punya alasannya. Kalau orang tua sudah mulai ikut campur dengan urusan rumah tangga anaknya, itu udah gak sehat. Lagian Nuna udah dewasa. Mama tahu Mama salah. Mama minta maaf. Tapi kamu harus lihat alasan kenapa Mama ngelakuin semua ini. Semua ini untuk rumah tangga kamu sama Nuna, Gani. Mama minta maaf. Mama tahu Mama salah. Asal Mama tahu ya, waktu kami di Korea, kami itu baik-baik aja, Ma. Jarang sampai harus berantem sebesar ini. Tapi semenjak kami sampai di sini, ada aja yang terus kita berantemin. Dan selalu berantem besar. Dan mungkin ini gara-gara Mama ikut campur, Ma. Mbak, ada yang apa sih? Non Sapa, mendingan main sama Mbak Yun ya, kita ke belakang ya. Tapi suara papa marah-marah. Enggak, bukan. Suara tetangga itu mah. Bangun. Bu, yang sabar ya Bu. Pak Gani pasti itu hanya emosi sesaat, Bu. Iya. Kasih ya, Bi ya. Mah, kamu mau kemana? Kok Mama bawa koper? Di depan juga ada taksi. Mama mau pergi ya? Apa jangan-jangan Mas Gani ngusir Mama? Ma, aku mohon tolong Ma, jangan pergi, Ma. Kita masuk ke dalam, yuk. Ayo, Ma. Udah, biar Mama pergi aja. Mama nggak apa-apa. Ini semuanya memang Mama yang salah. Kalau Mama nggak cepet pergi nanti, suami kamu malah tambah emosi. Sekarang kamu tenangin suami kamu. Sejujurnya aku nggak tahu bagaimana cara nenangin Mas Gani. Mama juga nggak ngerti, Mama bingung. Mama cuma pengen rumah tangga kamu langgeng sama Gani. Mama nggak tahu gimana caranya, yang penting kamu harus usaha untuk nenangin suami kamu. Mama tahu Mama salah. Tapi Mama juga yakin kamu pasti paham kenapa Mama ngelakuin semua ini. Ma, Mama tunggu di sini sebentar kalau enggak. Biar Nuna minta maaf dulu sama Mas Gani, Ma. Tolong jangan pergi ya, Ma. Nuna mohon sama Mama. Sebentar ya, Ma. Biar saya bantu bawa kopernya ke dalam, Bu. Gak usah, Bas. Kamu cari dan jagain Safa aja, jangan sampai dia ngeliat orang tuanya bertengkar. Iya, baik, Bu. Bu. Bu, saya bantu bawakan kopernya ke mobil ya. Gak usah, Bi. Makasih banyak. Bibi masuk aja. Saya langsung pergi ya. Hati-hati ya, Bu. Iya, makasih. Apalagi mau kamu omongin? Semua udah jelas, Nak. Kamu bohongin saya lagi. Aku benar-benar minta maaf, Mas. Aku sama sekali nggak bermaksud untuk nyakitin kamu. Itu aja pembelaan kamu.
Selama ini yang saya cari, itu hanya cinta dan keturunan. Sedangkan untuk mendapatkan cinta kamu aja, saya harus berjuang mati-matian dan bertahun-tahun, nak. Saya udah gak peduli sama duniawi lain. Jabatan, harta. Karena saya yakin, kamu gak akan pernah mencintai saya 100% kalau kita gak punya anak. Kenapa, Mas? Kenapa kamu masih mengira kalau aku itu nggak cinta sama kamu, Mas? Harus dengan cara apa lagi aku buktiin itu semua sama kamu, Mas? Apa karena aku kelihatan baik-baik aja kalau nggak bisa punya anak dari kamu? Tapi semua itu nggak seperti apa yang kamu pikirin, Mas. Karena masih ada Dipta di dalam hati kamu. Astagfirullahaladzim, Mas. Mau sampai kapan sih kamu kayak gini terus? Kamu selalu bahas soal ini yang udah jelas-jelas orang yang udah nggak ada di dunia ini, Mas. Kamu sangkut pautin Mas Dipta terus dalam rumah tangga kita, Mas. Aku itu cinta sama kamu, Mas. Kamu aku kayak gimana supaya kamu tuh percaya kalau aku bener-bener cinta sama kamu, Mas? Hanya dengan punya keturunan. Harus saya bisa yakin kalau kamu cinta sama saya. Dan hubungan kita akan jauh lebih baik dari sekarang. Lagi. Supaya saya juga gak kalah dari Dipta. Punya anak dari kamu. Sapa sekarang mau makan apa? Nanti sama Mbak Iin diambilin. Biar kita enak main di sininya. Nggak mau, Bi. Nggak mau sih. Bibi bikinin apa ya? Roti mau? Nggak mau. Terus mau bikinin apa dong? Silakan Mas Bas. Ah iya. Makasih Mbak Iin. Yes. Non Safa. Bas, emang di dalam ada apa sih? Kok tadi ada trek-trek? Nggak ada apa-apa kok Non Safa. Gimana kalau Non Safa mendingan dengerin Om Bas nyanyi aja? Emang Om Bas bisa nyanyi? Bisa, dikit. Mbak In, tolong ngambilin gitarnya Ozi ya di ruang kaman. Wah, baik Mas Bas. Nih gitarnya. Makasih Mbak In. Sama-sama. Suara nyanyinya Om Bas juga nggak kalah tahu sama penyanyi-penyanyi. Serius. Mas Bas juga gantengnya nggak kalah sama opa-opa Korea. Makasih Mbak In. Non Safa, Mbak Iin mau ke dalam dulu ya. Non Safa sama Mas Bas dulu ya. Mas Bas, Iin ke dalam dulu ya. Mbak In, silakan. Hei, kamu mau kemana? Bibi mah suka ngagetin mulu Gak usah kepo urusan bosmu. Mendingan kamu di sini aja. Tuh, lihat Mas Bas nyanyi sampai selesai. Ya. Ya Allah, ternyata penting banget keberadaan penerus itu untuk Mas Gani. Asal kamu tahu ya, Nak. Itu alasan saya kenapa saya bisa bertahan selama ini. Mungkin buat kamu nggak masalah, kamu nggak punya anak dari saya. Karena saya tahu dari awal itu kamu hanya manfaatin saya. Supaya hidup kamu dan mama kamu itu nyaman. Tapi saya rela. Saya ikhlas menjalani itu semua. Karena saya punya harapan suatu saat kamu akan mencintai saya seutuhnya.
kita bisa punya anak sendiri. Dan keluarga kita utuh. Aku gak salah dengar kan, Mas? Kamu bilang aku dan mama aku manfaatin kamu selama ini. Kok bisa, Mas, kamu punya pikiran seperti itu? Aku benar-benar gak nyangka kamu bisa sejahat ini. Saya melakukan itu karena saya nggak mau mama mencampuri urusan rumah tangga kita, nak. Oke, mama emang salah, Mas. Karena mama udah palsuin hasil lab itu. Tapi itu semua nggak bisa dijadiin alasan untuk kamu ngerendahin mama aku, Mas. Apa itu yang ngebikin kamu ngusir mama dari rumah ini? Jadi kamu nggak terima kalau saya minta mama pergi dari rumah ini? Ini rumah saya, nak. Saya berhak melakukan apa aja. Aku tahu ini rumah kamu, Mas. Aku juga tahu aku dan mamaku sama sekali gak ada hak di rumah ini. Tapi kami berdua masih punya harga diri. Jadi tolong jangan rendahkan harga diri aku dan mamaku, Mas. Gimana? Non Safa sekarang udah mendingan kan? Udah, Om. Tadi aku tuh sedih karena dengar suara dari dalam rumah. Tapi kalau ada Om Bas, aku bisa tenang. Sepertinya Gani dan Nuna perang besar. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab masalah mereka? Aku gak kuat melihat Nuna menangis. Aku juga gak kuat melihat Safa sedih dan ketakutan. Ya Allah, bagaimana aku bisa menyelamatkan mereka dari semua kejahatan yang Gani perbuat? Sama ini, Baskara itu udah bohongin kita. Dari awal ngakunya wartawan. Ternyata, sebenarnya dia tuh kerjanya apaan sih? Pantes aja selama ini dia nggak pernah mau ngaku kalau ditanya soal kerjaannya. Kalau kita tanya soal kantornya aja dia diem. Nah, itu dia. Gua pikir dia itu nganggap kita teman baik. Kita kan selalu nganggap dia ada. Masa dia nganggap kita nggak ada sih? Kalau menurut lu, si Baskara sebenarnya kerjanya apa sih? Lu nanya sama gua, terus gua harus nanya sama siapa? Sama kursi, sama bunga, sama tembok. Ya mana gua tahu. Tapi
Kalau dia berantem kayak gitu sih, kayaknya dia kerjanya preman kali ya? Apa debt collector? Apa jangan-jangan mafia? Lu pikiran lu kejauhan lu. Serem amat. Pikiran lo yang kedeketan. Coba deh telepon Bas dulu. Kebiasaan deh si Bas nggak pernah angkat telepon. Apalagi sih? Kalau lo mau cabut duluan, gak apa-apa. Gue mau ke situ dulu. Maksud lo apaan sih? Tuh. Yakin, kalau enggak gue yang ke situ nih. Udah duluan. Halo. Kayak kenal. Wah. Kayak penyihir. Tring. Mau dong disihir. Ngomong-ngomong ngapain cari Baskara? Oh, iya. Loh, emangnya nggak boleh kan? Saya pacarnya. Oh, pacarnya. Bisa juga tuh si Bas. Nyari pacar cakep banget. Apaan? Lu denger nggak barusan dia ngomong apa? Pacarnya, kuping gua masih normal, nggak budak. Ya itu artinya teori tentang Baskara yang bilang kalau Baskara mau bunuh diri karena kangen sama Bianca. Sampai dia nyari pekerjaan yang berbahaya kayak gini. Itu salah. Benar juga lu. Wah, si Baskara parah. Masih dia cepet banget sih ngelupain si Bianca. Kita aja sampai sekarang belum move on, ya kan? Itu dia. Ini kenapa ya? Hah? Gini. Kalau memang lu beneran pacarnya Baskara, itu artinya lu harus melewati fit and property. Lu kata ini komplek, pakai properties. Maksudnya gimana? Ikutin kita. Ayo ikutin. Ayo ikutin kita dulu. Ayo. Aku benar-benar gak nyangka, Mas. Kalimat itu aku dengar dan itu semua keluar dari mulut kamu. Sakit banget hati aku, Mas. Aku sama sekali gak seperti apa yang kamu duga, Mas. Gak mungkin aku manfaatin kamu. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, Mas. Kenapa Mama bisa ngelakuin semua ini sama kamu? Karena Mama itu sayang sama kamu, Mas. Mama mau bantu kamu supaya kamu bisa sembuh. Bantu kamu bilang. Itu justru sebaliknya, Nak. Apa yang kau lakukan ke saya itu? Itu justru menghancurkan harga diri saya. Aku benar-benar nggak tahu lagi, Mas. Dari sisi mana aku ngancurin harga diri kamu, Mas? Kamu nggak akan pernah ngerti, Nak. Karena kamu nggak pernah berpikir gimana rasanya menjadi saya. Waduh, ada suara apa lagi tuh? Om Bas, kok ada dengar banding pintu? Non Safa di sini dulu sebentar ya, biar Om Bas cek ke dalam ya. Aku ikut ya. Non Safa di sini aja ya sayang, biar Om Bas aja yang ngecek ke dalam ya. Tapi Om, Gini Non Safa, bukannya Om Bas nggak mau ngajak Non Safa ke dalam, tapi ini kan masalahnya orang dewasa, ya kan?
Non Safa kan masih kecil. Jadi masalahnya tuh beda. Non Safa nggak boleh tahu. Nanti kalau Non Safa tahu, Non Safa sedih. Gini deh, Om Bas pastiin, Om Bas ke dalam, Papa sama mamanya Non Safa baik-baik aja, oke? Oke, Om Bas. Oke, Non Safa. Kalau nggak gini. Non Safa pakai dulu di sebelah kanan. Ini pakai yang sebelah kiri. Nih, pegang handphonenya Om Bas. Non Safa dengerin musik aja. Oke? Oke, Om Bas. Semoga kalau sampai pertengkaran Nuna dan Gani memanas, jangan sampai kedengaran sama Safa. Kasihan kalau sampai anak sekecil ini harus melihat dan mendengar pertengkaran kedua orang tuanya. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi.